Puji Tuhan, ibu-ibu selamat sore. Salam sejahtera. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada sore ini Bapa, kami boleh mempunyai kesempatan yang sangat berharga untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Kami perlu firman untuk mengajar kami perlu firman untuk mendidik kami perlu firman untuk menghidupkan kami, untuk menguatkan, menyegarkan jiwa kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi sepanjang pemberitaan firman-Mu. Kiranya hati kami bagaikan tanah yang baik, yang sedia untuk menerima benih kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami akan menjadi kuat karena firman-Mu, kami menjadi tabah karena firman-Mu Tuhan. Kami tidak gampang berputus asa karena ada firman yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa, kami tenangkan hati kami. Kami mau seperti Maria duduk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan urapi seluruh wanita Ester di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Lain memberikan judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, sejauh pembacaan firman Tuhan hanya sampai dengan ayat yang ke-4 saja. Tema firman Tuhan pada sore ini adalah belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, ada dua bagian sore hari ini. Satu, kita belajar dari pengalaman hidup saksi-saksi iman, dan kedua kita belajar dari pengalaman hidup Tuhan Yesus. Ada kita dengar pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Dari pengalaman kita bisa belajar tentang banyak hal, baik itu tentang kegagalan dan juga keberhasilan, dan kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya, jadi
pengalaman adalah guru yang baik. Kalau kita pelajari tentang kehidupan seorang tokoh penemu lampu pijar, saya pelajari bagaimana Thomas Alva Edison itu dia pada awalnya merupakan seorang anak yang pendengarannya kurang dan dia di sekolah pun tidak begitu berprestasi, bahkan dia keluar dari sekolah. Tetapi ibunya dengan tekun mengajarkan dia sampai dia bisa menemukan lampu pijar itu. Saya baca bagaimana dia ratus-ratus kali dia mengadakan uji coba, ya. Pertama dia buat lampu pijar itu hanya bertahan beberapa jam. Terus dia adakan eksperimen, terus dia coba lagi, akhirnya itu bisa bertahan cukup lama. Tentu kita bukan hanya melihat keberhasilannya, kita juga harus melihat bagaimana dia tekun dalam kegagalan-kegagalannya. Banyak biaya yang dikeluarkan untuk eksperimen itu. Pada akhirnya karena dia tekun, dia terus mengerjakannya dengan tidak merasa jemu, akhirnya menghasilkan buah yang baik. Dan sampai hari ini pun kita boleh menikmati penemuan daripada Thomas Alva Edison itu. Ya, itu secara sekuler. Sekarang kita mau lihat di Alkitab. Atau kita mau belajar begini, ada orang yang mungkin ibu-ibu begini bilang, aduh dia enak amat hidupnya ya. Oh dia enak benar udah berhasil. Anak dia udah berhasil, usaha dia berhasil, suaminya berhasil, enak ya hidupnya. Kita hanya lihat enaknya sekarang. Kita pun tidak tahu bagaimana jatuh bangun hidup mereka, bagaimana pergumulan mereka, bagaimana hari-hari kegagalan mereka, bagaimana mereka berjuang keras. Jadi kita harus jujur, bukan hanya melihat keberhasilan sekarang, kita juga mesti belajar melihat ada hari-hari di mana mereka juga mengalami banyak kegagalan, ya. Nah, sore ini kita belajar dari apa yang sudah saya baca tadi, Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Apa yang dimaksudkan dengan saksi-saksi iman di sini? Tentu kita mesti agak mundur satu pasal. Kita mau lihat di situ ada banyak saksi-saksi iman. Pertama dituliskan tentang imannya Habel, ya. Lalu terus Henoh, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Ayub, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh atau saksi-saksi iman yang kita bisa pelajari. Ya, ada Yusuf, ada juga Gideon, ada juga Simpson, ada Yefta, ada Daud, ada Samuel dan nabi-nabi yang lain. Jadi tokoh-tokoh iman ini atau saksi-saksi iman ini kita bisa pelajari kehidupan mereka. Ya. Tidak langsung mereka tuh mengalami satu keberhasilan. Tetapi ada banyak hal yang harus mereka gumuli. Sampai akhirnya kita menyaksikan bahwa mereka mengalami satu kemenangan. Yang pertama kita mau lihat di sini, bagaimana pengalaman Ayub. Bagaimana banyak pergumulan yang Ayub hadapi. Kalau kita baca Ayub pasal yang pertama, pasal yang kedua, pasal yang ketiga, itu rasanya begitu malang nasibnya, seolah-olah malang nasibnya Ayub itu.
dari orang yang kaya raya, orang yang sangat dihormati, orang yang hidupnya mewah, orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa, sampai dia jatuh terpuruk, sakit penyakit, sampai istrinya pun mengajak dia untuk murtad, untuk meninggalkan Tuhan yang selama ini dia sembah. Kalau kita baca di pasal-pasal terakhir 40 ke atas, nah di situ baru kita melihat kemenangannya Ayub. Rupanya bukannya dosanya Ayub, tetapi Allah sedang mengajar Ayub. Kalau dulu dia hanya mendengarkan Allah itu dari kata orang, tapi setelah dia mengalami ujian yang begitu hebat, Allah izinkan iblis untuk masuk dan mengacaukan kehidupannya. Allah izinkan itu terjadi supaya Ayub mempunyai sebuah pemahaman yang baru bahwa kalau dulu dia hanya tahu Allah dari kata orang, namun sekarang dia bisa mengenal Allah itu dengan sebenarnya. Jadi pengalaman hidup itu penting. Kalau Allah berikan kita panjang umur, itu bukan berarti untuk sekedar kita memperoleh pendidikan di bangku sekolah, ya. Seperti anak-anak muda diberikan kesempatan buat belajar, buat kuliah. Tetapi ada sekolah kehidupan yang tidak pernah akan berhenti sampai nafas kita yang terakhir. Juga dengan Sarah. Sarah mempunyai pergumulan juga yang tidak sedikit. Dia seorang perempuan yang sangat cantik, kata firman Allah. Abraham begitu mencintainya. Tetapi ada masalah yang dihadapi oleh Sarah. Dia seorang yang mandul. Lalu Allah sudah berfirman bahwa nanti dari keturunannya lah, ya, Abraham akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Namun sampai usia 75 tahun, 80 tahun, 90 tahun, janji Allah itu belum kelihatan. Bahkan Sarah sudah tertutup rahimnya sebagai wanita. Lalu Sarah berinisiatif untuk, mungkin Allah perlu dibantu. Ini pembantu saya, seorang Mesir namanya Hagar. Dia cukup cantik, dia cukup sopan, dia cukup baik selama ini sama saya. Ambillah dia, siapa tahu dari Hagar ini aku dapat anak. Lalu Abraham menuruti apa kata Sarah. Kita baca dalam kitab Kejadian, setelah si Hagar ini tahu bahwa dia sudah mengandung dari Abraham, firman Allah katakan dia menganggap rendah nyonyanya. Wah, ibu-ibu kalau mengalami hal ini rasanya bagaimana ya? Suami punya istri lagi. Setelah istrinya itu tahu dia sudah mengandung, dia menganggap sepele istri yang pertama. Mungkin begini contohnya ya. Firman Allah tidak katakan Hagar tuh berlaku tidak sopan tuh seperti apa. Mungkin contoh begini. Mungkin kalau udah sore hari, Sarah udah lelah, Sarah ngomong, Hagar, masak air panas, saya mau rendam kaki saya. Yang tadinya sebelum Hagar itu menjadi selirnya Abraham, ya mungkin dengan sopan santun kata, iya nyonya, akan saya siapkan sebentar ya. Tapi setelah dia sudah tahu, dia sudah mengandung dari Abraham, mungkin Hagar bilang begini, emang gue pikirin
Kata Sarah, tolong dong ambil air panas. Emangnya gue pikirin. Ambil sendiri sana ke dapur. Wah, ibu-ibu kalau mengalami ini kira-kira perang nggak? Makanya Sarah langsung komplain kepada Abraham. Kata Abraham, Hagar itu di dalam kuasamu. Silakan kamu buat apa dengan dia. Ya. Dari pengalaman yang seperti ini kita belajar ibu-ibu bahwa Allah tidak perlu dibantu. Memang untuk mendapatkan janji Tuhan itu kita butuh waktu. Karena waktu kita dengan waktunya Tuhan berbeda. Tuhan tidak perlu dibantu. Nah, karena kita kurang sabar, akhirnya timbul masalah. Tetapi bukan sampai di situ ceritanya. Seperti Ayub juga. Endingnya itu indah sekali. Sarah juga sama, akhirnya Allah menepati janjinya. Dan Sarah bisa melahirkan seorang anak laki-laki di usia tuanya. Jadi pengalaman-pengalaman iman daripada saksi-saksi iman ini dapat kita pelajari, dapat kita renungkan bahwa tidak semuanya berhasil dengan cepat. Tidak semuanya itu datang dengan seperti maunya kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan banyak hal yang tidak kita sukai itu terjadi. Supaya apa? Melatih kesabaran kita. Ya, jadi kita bisa belajar dari pengalaman hidup saksi-saksi iman. Nanti bisa juga ibu-ibu pelajari mengenai Nuh. Bagaimana kesaksian hidup Nuh. Nuh itu kenyang diejek orang. Kenyang dibilang tidak waras. Dia berkhotbah bertahun-tahun. Kata firman Allah 120 tahun. Tapi tak ada seorang pun yang mau menggubris apa yang Nuh katakan. Apakah Nuh berhenti? Oh tidak. Terus Nuh melakukan tugas itu. Bahkan yang aneh Tuhan katakan, buatlah bahtera yang besar di atas gunung. Siapa yang membuat bahtera perahu di atas gunung? Makanya Nuh dikatakan kurang waras. Biasanya orang bikin perahu di tepi pantai. Karena supaya jadi langsung didorong ke laut. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa satu hari nanti Allah akan turunkan hujan yang besar. Seolah-olah bumi dibaptis dengan air ampuhan itu. Semua dimusnahkan. Karena mereka tidak mau mendengarkan dan bertobat. Apakah Nuh tidak berhasil? Oh, dia berhasil. Kita pelajari ketekunannya. Kita pelajari dia berhasil dalam keluarganya. Dan seluruh keluarga Nuh diselamatkan lewat ketaatannya. Lewat perahu yang dia buat di gunung itu. Karena air itu naik dan bumi penuh dengan air. Tokoh-tokoh iman yang lain pun kita bisa pelajari bagaimana pergumulan mereka. Mereka seperti ada di lintasan untuk berlari, ya. Seperti ada di lintasan untuk berlari. Semua mesti berlari sesuai dengan aturan. Dan mereka harus sampai di garis finish. Mereka tidak boleh keluar daripada alur pertandingan itu. Nah, kita bisa belajar bahwa kita bukan hanya bertanding sebagai seorang atlet, tetapi orang-orang percaya kita bertanding di dalam iman percaya kita. Semua orang diwajibkan untuk bertanding
di area lintasannya masing-masing. Ya, tidak ada orang yang bisa lepas daripada pertandingan iman. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9, kita mau baca ayat yang ke-24. Bagaimana kata firman Tuhan? 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus katakan kita semua sedang bertanding. Bertandingnya itu namanya pertandingan iman. Semua, siapa saja, orang tua, orang muda, semua dalam pertandingan iman. Saksi-saksi iman, kita boleh pilih salah satu. Kita mau renungkan bagaimana pergumulan mereka untuk mencapai garis finish, itu bagaimana pergumulan mereka. Jangan dianggap sepele pergumulannya Abraham. Jangan dianggap sepele pergumulannya Nuh. Jangan dianggap sepele pergumulannya Yusuf. Sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, bagaimana perjuangan imannya, bagaimana dia menjaga kesucian hidupnya, bagaimana dia tidak mempunyai hati yang mendendam kepada saudara-saudaranya, bagaimana Yusuf menang dari godaan istrinya Potifar. Itu satu pergumulan yang luar biasa yang kita mesti renungkan dalam-dalam. Semua orang mempunyai pergumulan. Kita bisa belajar, kalau mereka bisa menang, kita juga harus menang. Yusuf menang atas godaannya istri Potifar. Dia tidak berbuat serong atau berbuat zina dengan istrinya Potifar. Dia menang di situ. Yakub juga menang dalam pergumulan hidup. Ishak juga, Sarah juga, Nuh, Abraham, semua. Ayub mengalami kemenangan dari pergumulan-pergumulan iman, karena Allah yang menyertai mereka. Ya, kita bisa lihat di sini. Berikutnya, saksi-saksi iman ini mereka telah meraih kemenangan ya dalam pertandingan iman. Oleh karena itu, Alkitab mencatat nama-nama mereka supaya kita bisa belajar dari contoh keberhasilan tokoh-tokoh iman ini. Silakan mau pilih yang mana, ibu-ibu cari sendiri, lalu ibu-ibu belajar. Apa mau ambilnya Abraham, apa mau ambilnya Daud. Nah, sama juga dengan Daud. Setelah dia diurapi oleh Nabi Samuel, apakah langsung didudukan di singgasana? Oh tidak. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia ingin dibunuh oleh Saul. Tapi akhirnya kita baca Daud itu mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Ada kesempatan 2 kali kesempatan emas. Daud bisa membunuh Saul. Tetapi prinsipnya Daud adalah begini. Aku tidak akan menaruh tanganku ke atas orang yang telah diurapi oleh Allah. Ini penting, setiap orang mempunyai satu pegangan dalam hidupnya.
Waktu dia menghadapi pencobaan, menghadapi ujian itu, dia mesti ingat firman Tuhan. Daud ingat firman Tuhan bahwa tidak boleh menjamah orang yang telah diurapi oleh Allah. Sekalipun Saul berbuat ingin membunuh Daud, tetapi Daud tidak menaruh tangan kepada Saul. Padahal ada kesempatan yang luar biasa untuk Daud membalas dendam. Ya, kata saksi di sini kita lihat yang berikutnya, kita baca ayat yang tadi dalam Ibrani pasal yang ke-12 itu. Di sini ada kata saksi, ya. Kata saksi di sini bukan sebagai orang sebagai penonton begitu, tetapi saksi di sini mereka menyaksikan kepada kita pengalaman yang mereka alami. Ya, jadi Alkitab menulis dengan jujur bagaimana pergumulan mereka, bagaimana pergulatan mereka dalam hidup mereka. Lalu Alkitab menulis itu, ya, menyaksikan kepada kita pengalaman yang mereka alami, di mana Allah dapat menolong mereka dalam meraih kemenangan. Jadi dari Ibrani pasal 12 itu justru kita mau belajar daripada kesaksian iman daripada tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita bisa belajar. Kita mau ambil tokoh yang mana, silakan. Pada waktu kita mengalami sedang di dalam pertandingan iman itu, kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Pada waktu kita ada pada situasi pengujian itu, Ibrani 12 ayat yang ke-11 saya bacakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, kita pelajari di sini bahwa pada waktu kita ada pada area pengujian itu, firman Allah katakan tidak serta-merta kita tuh berpesta. Oh, hore, saya lagi diuji Tuhan. Oh, tidak. Kata firman Allah, itu membuat kita berduka cita. Ya, seperti Ayub. Hatinya tertekan kalau kita baca pasal yang ke-5, 6 terus. Ayub bergumul. Ya, dia mengalami duka cita. Namun kata firman Allah, memang betul waktu kita dalam ujian, dalam pencobaan, dalam sakit penyakit, itu duka cita. Kita mengalami satu duka cita, mengalami satu tekanan hidup. Tapi Tuhan katakan bahwa setelah itu ada hasilnya. Apa hasilnya? Ada buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kita ini ada pelatih yang melatih kita. Tuhan melatih kita lewat ujian-ujian yang kita hadapi. Istimewa hari-hari ini, saya dengar banyak hal, kesusahan, keadaan ekonomi, keadaan penghasilan, keadaan kesehatan, itu banyak hal yang menekan kita. Seolah-olah kita sedang dilatih oleh seorang pelatih. Tetapi ingat, latihan itu akan menghasilkan seorang atlet yang tangguh. Ya. Yang kedua, kita mau ingin belajar dari pengalaman hidup Tuhan Yesus. Ya, pengalaman hidup Tuhan Yesus. Kalau tadi dari tokoh-tokoh iman, orang-orang percaya yang sudah memberikan kontribusi, memberikan teladan kepada kita akan belajar tentang Yesus adalah teladan bagi kita, pengalaman kehidupan Tuhan Yesus. Ayat yang kedua katakan, marilah kita
melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam gelanggang olahraga atlet itu, waktu kita berlari, kita harus memandang ke depan. Dalam kehidupan kita sedang berlari menuju tujuan, firman Allah katakan kiranya mata kita tertuju kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi jangan sampai beralih mata kita, ibu-ibu ya. Sekalipun kita sulit, kita mengalami hari-hari yang aduh sampai kapan ini corona selesai? Aduh sampai kapan ini suasana yang aduh tidak bebas? Ini aduh sulit, sampai kapan? Nah Tuhan katakan mari kita mempunyai mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Ya, dia dapat diteladani hidupnya. Kita bisa meneladani ucapan, perilaku, tingkah lakunya, kerendahan hatinya. Begitu banyak teladan yang kita bisa dapat daripada Yesus. Nah, kita baca di sini, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yesus yang kita bisa pelajari daripada kehidupannya, kesaksian hidupnya adalah Yesus tekun menanggung salib. Bahasa asli katakan dia menanggung pengalaman dipermalukan. Ya, dia mengalami, dia bertahan, dia tekun. Dia terus menjalani proses penyaliban itu. Ini pengalaman dipermalukan dengan luar biasa. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Ayat yang ke-27. Matius 27 ayat 27. Ya, udah ketemu? Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ini proses menjelang penyaliban. Jadi ada serdadu-serdadu dari wali negeri Romawi itu, dia membawa Yesus ke dalam gedung pengadilan. Ya. Lalu dia memanggil seluruh pasukan. Ya. Mungkin ada 20 orang, entah berapa orang. Lalu mereka mengerumuni Yesus. Mereka taruh Yesus di tengah-tengah, lalu mereka mengelilinginya. Apa yang mereka buat? Ayat yang ke-28 ya. Dikatakan pasukan itu berkumpul sekeliling Yesus. Ya mungkin dia membuat bundaran gitu ya di tengah-tengah berdiri Yesus. Dalam kondisi yang sudah begitu lelah. Sudah dirantai. Mereka lalu apa mereka buat? Ayat 28. Mereka menanggalkan pakaiannya. Dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jubah ungu adalah jubah warna kerajaan. Ya mereka sedang mempermainkan Yesus. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Wow. Mereka menganyam sebuah mahkota duri. Waktu saya pergi ke Israel, di dekat area taman pekuburan itu ada pohon yang durinya panjang-panjang ya. Ibu-ibu juga mungkin tahu ya. Saya ada beli itu mahkota duri, ada di lemari situ. Tapi itu kurang panjang durinya. Ada pohon yang durinya panjang-panjang. Lebih daripada durinya salak. Ya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri. Jadi ada
semacam tali-tali begitu, ya pohon yang merambat begitu. Lalu mereka buat lingkaran dan mereka menaruh mahkota itu di kepala Yesus. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya, ya, seolah-olah dia seorang raja memegang tongkat gitu ya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Ayat 30 apa? Mereka meludahinya. Mereka meludahinya dan mengambil buluh yang tadi mereka berikan di tangan kanannya itu. Lalu mereka memukulkan bulu itu ke kepala Yesus yang ada durinya itu. Bisa dibayangkan itu langsung itu duri itu masuk. Bambu yang keras dipukul di batok kepala kita itu bisa pingsan. Ditambah lagi dengan ada duri di situ. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalib. Ya, begitulah Yesus menanggung pengalaman dipermalukan luar biasa. Dalam ayatnya Fatsal yang ke-26, ayat yang ke-62. Saya bacakan lagi. Mundur satu Fatsal ke depan. Fatsal 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Jadi udah enggak terkontrol pada waktu itu. Siapa saja boleh memukul. Siapa saja boleh menaruh tangan. Dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Jadi peristiwa salib ini peristiwa yang sadis. Peristiwa yang di luar pri kemanusiaan. Mereka memperlakukan Yesus sebagai penjahat, sebagai orang yang diperolok-olok gitu ya. Firman Allah katakan Yesus tekun menanggung salib. Yesus punya pengalaman dipermalukan luar biasa. Padahal kata Yesus, kalau aku mau memanggil malaikat dari surga, dia bisa. Tapi dia lakukan itu supaya memang dia harus mati. Supaya darahnya tercurah. Waktu dia mati, dia menyerahkan nyawa. Terjadi perdamaian antara Allah dan manusia. Jurang yang selama menganga ribuan tahun itu dijembatani oleh tubuhnya Yesus. Ya. Kita baca tadi dalam ayatnya Ibrani Fatsal yang ke-12 itu ayatnya yang ke-4. Sebuah teladan yang kita bisa pelajari di situ. Ingatlah selalu akan dia, ayat 3, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita melihat siksaannya Yesus dibandingkan dengan penderitaan kita, belum ada apa-apanya. Yesus pun tidak berputus asa, dipermalukan luar biasa. Kita pun juga jangan berputus asa menghadapi situasi yang sulit ini. Menghadapi sakit penyakit yang bertahun-tahun mungkin. Jangan kita menjadi putus asa. Ayat 4 begitu indah sekali. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam pergumulan melawan dosa. Dosa itu mesti dilawan. Jangan dialem. Ya. Dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi engkau harus berkuasa atasnya."
Bahasa asli bilang dosa yang mengintip itu seperti seekor ular kobra yang sudah siap untuk mematok. Jadi begitu bersiaganya dosa itu. Nah, kata firman Allah katakan, dalam pergumulan kita melawan dosa. Begitu banyak dosa di sekitar kita. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ke-9 katakan bahwa dosa itu ada di mana-mana. Tetapi hikmat juga ada di mana-mana. Dilambangkan dengan seorang anak muda yang pergi ke jalan seorang perempuan pelacur, ya. Seorang anak muda yang tidak mempunyai pengalaman, dia pergi di persimpangan jalan, lalu dia pergi ke arah rumah seorang pelacur. Dalam Amsal 8 katakan, dosa itu ada di mana-mana. Di persimpangan-persimpangan jalan, di pinggir-pinggir jalan, di bawah-bawah pohon, di gedung-gedung, di mana-mana ada dosa. Tapi firman Allah juga katakan, di mana-mana ada hikmat. Karena hikmat itu dia berseru-seru. Marilah kamu yang kurang pengalaman, datanglah kepadaku. Jadi walaupun dosa ada di mana-mana, hikmat Allah juga ada di mana-mana. Ya, tidak ada alasan untuk kita untuk tetap tinggal di dalam dosa. Oke, jadi ibu ingat bahwa dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Ini berhubungan dengan doa di Taman Getsemani. Yesus melihat begitu ngerinya dosa itu, begitu luar biasanya dosa yang mencekam itu. Dia bergumul sampai keringatnya itu merupakan tetesan-tetesan darah. Kata firman Allah, kita bergumul melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Artinya pergumulan kita itu masih pergumulan biasa. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya, belum sampai mencucurkan darah. Yesus melawan dosa sampai keringatnya mengeluarkan darah. Dia bergumul begitu luar biasa. Antara kemanusiaannya itu, antara dagingnya itu. Dibilang, Bapak, kalau ada cara lain, dosa dapat diselesaikan, berikanlah cara itu Bapak. Sampai 3 kali dia berseru, Bapak tidak jawab, tapi dia kirim malaikat untuk menguatkan Yesus. Kita bergumul dalam dunia ini, yang kata Amsal dosa di mana-mana, belum sampai mencucurkan darah. Tetapi Yesus, dia berjuang melawan dosa itu. Dia harus menanggung dosa seisi dunia ini. Sampai dia menitikkan titik-titik darah daripada peluh, daripada pori-pori tubuhnya. Nah, Tuhan tolong ibu-ibu dan saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita bergumul, semua kita sedang berlomba, kita sedang menghadapi hal-hal yang sulit. Jangan kita menjadi lemah dan berputus asa. Kita mau melihat contoh daripada Yesus. Dalam pergumulan yang berat sekalipun, dia tidak pernah undur. Terus dia mengerjakan kehendak Bapa sampai dia menyerahkan nyawanya di salib. Di situ surga terbuka. Karena dengan kematian Yesus, keselamatan itu datang bagi umat manusia. Jadi ibu-ibu, mari kita mau belajar daripada Yesus. Dalam ayat terakhir, Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Sepertinya udah dihafal sama ibu-ibu nih ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar dari bagaimana perjalanan hidup Tuhan Yesus. Sampai dia mati di kayu salib.
Kita juga belajar dari pengalaman hidup, saksi iman yang kita dapat di dalam Alkitab kita. Kita bisa belajar bagaimana pergumulan mereka, ya. Mereka menyaksikan iman mereka kepada kita. Untuk apa? Menjadi teladan dan contoh buat kita. Terakhir, kita punya banyak saksi iman. Kita mau belajar dari mereka, belajar dari Yesus. Sebagaimana mereka menang, kita juga mempunyai potensi untuk menang. Tuhan berkati ibu-ibu sekalian. Mari ibu-ibu kita angkat pujian. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur. Kami mempunyai begitu banyak saksi-saksi iman yang kami bisa pelajari bagaimana mereka hidup, bergumul bersama-sama dengan Allah, dan mereka mengalami kemenangan karena Engkau yang menolong mereka. Kami juga bisa belajar daripada pribadi Yesus yang menanggung bantahan yang sebegitu hebat sampai Dia mencucurkan darah dalam pergumulan di Getsemani. Kami belum sampai mengalami hal yang sehebat itu Tuhan. Kami masih jauh. Kami mau belajar. Ada teladan yang sudah menang, dan kami menjadi dikuatkan. Kami tidak boleh berputus asa. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan sabda-Mu di hati kami. Kami terus akan belajar dari firman-Mu. Kami terus bergumul dalam hidup kami. Dan kami percaya sebagaimana Ayub menang, sebagaimana Sarah menang, sebagaimana Samuel menang, sebagaimana Daud menang, kami juga diberikan kemenangan yang sama. Asal kami setia kepadamu. Roh Kudus tolong kami. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Tuhan, tetapi Roh Allah terus bekerja bagi kami. Kami tidak boleh berputus asa dalam pergumulan hidup ini. Demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, junjungan kami, Guru besar kami terima sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.